Baik, untuk pertanyaan yang pertama, Bu, mengenai apa yang Anda ketahui tentang pendidikan seks pada anak usia dini? Pendidikan seks menurut kakak tentang pubertas, menopause, dan stigma problem seksual. Terus tentang reproduksi. Baik, selanjutnya, bagaimana pandangan Ibu mengenai pendidikan seks pada anak usia dini? Seks pada anak sejak usia dini sangat penting. Sebab anak-anak sudah harus tahu tentang alat reproduksi mereka masing-masing. Untuk pendidikan seks yang telah Ibu ajarkan kepada anak itu seperti apa ya, Bu? Tentang seks membuat anak menyadari bahwa ia harus melindungi dan menghargai tubuhnya sendiri. Seluruh perlakuan terhadap tubuhnya harus mendapat persetujuan dari dirinya sendiri, tidak boleh dipaksa. Pendidikan seks juga membuat anak belajar memilih, bersikap, dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Selanjutnya, bagaimana cara Anda mengajarkan pendidikan seks pada anak? Dengan cara waktu mereka mandi dan sedang memakai pakaian. Kalau untuk perkenalan organ genital sendiri, itu bagaimana Ibu mengajarkan atau mengenalkan organ genital pada anak? Apakah menggunakan kata-kata yang diperhalus atau menggunakan kata sebenarnya? Ya, menggunakan kata yang sesungguhnya dengan menunjukkan tempat-tempat bagian organ vital genital pada anak. Bagaimana Ibu memberitahu anak bagian-bagian yang tidak boleh dipertontonkan atau disentuh oleh orang lain? Dengan cara dibilang kalau bagian yang ini nggak boleh disentuh, nggak boleh orang lain yang megang kecuali ibunya yang boleh. Jika anak sudah mulai menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan seks, misalnya, Bu, aku terbuatnya dari mana? Itu bagaimana Anda menjelaskannya? Terbuatnya dengan rasa hati dan kasih sayang dan cinta ke orang tua dan keluarnya melahirkannya dari vagina ibu. Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan mengenai apakah yang akan Ibu lakukan apabila anak ketahuan menonton video porno. Sebaiknya saya lakukan menasehatinya kalau itu tontonannya belum pantas buat mereka dan tetap dalam pendampingan orang tua. Tadi kan Ibu telah mengatakan bahwa Ibu telah mengajarkan pendidikan seks pada anak. Nah, selanjutnya itu apa saja sih kendala yang Ibu alami ketika mengajarkan pendidikan seks pada anak? Untuk sekarang ini anak-anak tidak ada kendala karena ya masih belum dimengerti pada anak-anak. Untuknya anak saya. Baik, berarti belum ada kendala ya, Bu. Selanjutnya, menurut Ibu, usia berapakah yang paling tepat untuk anak mendapatkan pendidikan seksual? Usia 12 tahun saat mereka duduk di bangku SMP. Baik, selanjutnya itu jika Ibu menggunakan jasa babysitter, apakah Ibu akan mengajarkan sex education kepada babysitter tersebut? Untuk sekarang saya tidak menggunakan babysitter nih. Apakah Anda mengajarkan toilet learning pada anak, misalnya mengajarkan cara membersihkan organ genital saat BAB dan BAK? Jika iya, bagaimana Ibu mengajarkannya? Ya, saya mengajarkan anak saya apabila setelah BAB atau BAK
mereka harus membersihkan alat genitalnya dengan sabun, menggunakan tangan kiri. Dan sebaiknya setelah membersihkan alat genitalnya, mereka harus mencuci kembali tangannya dengan sabun. Dalam mengontrol pergaulan anak, bagaimana Anda melakukannya? Dengan cara mengantar anak sekolah, mengantar anak les, mengetahui teman anak-anaknya siapa. Kalau untuk informasi mengenai pendidikan seks itu Ibu pernah dapat nggak, Bu? Kalau misalnya pernah, dari mana? Dari media, dari YouTube, dari Kalau untuk di tempat tinggal sendiri, apakah pernah ada penyuluhan mengenai pendidikan seks pada anak usia dini, Bu? belum ada. Oke, baik, langsung saja ya Mbak ke pertanyaan yang pertama. Apa sih yang Mbak ketahui mengenai pendidikan seks itu sendiri? Pendidikan seks itu merupakan pemahaman yang diajarkan kepada anak mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sistem reproduksinya. Baik Mbak, terima kasih Nam. Bagaimana sih pandangan Mbak sendiri itu mengenai pendidikan seks pada anak usia dini itu sendiri? Menurut saya ya, pendidikan seks pada anak usia dini itu penting dilakukan karena mengingat mereka itu udah mulai kepo tuh sama diri mereka sendiri terkait cara mereka dibuat ketika umur 3 tahunan. Baik Mbak, apakah Mbak ini sebagai orang tua menganggap bahwa pendidikan seks itu adalah hal yang sangat penting untuk anak? Ya saya anggap penting lah biar anak saya tuh tahu tentang tentang seksualitas itu dan jadi untuk kedepannya tuh biar nggak dijahatin orang. Baik Mbak, jadi pendidikan seks apa aja sih yang udah Mbak berikan nih untuk anak Mbak pada usia dini itu sendiri? Jadi saya mengajarkan terkait anggota-anggota tubuh pas anak umur 2 tahun. Terus baru-baru ini kan dia nanya tuh asalnya tuh dari mana. Ya saya jelasin kalau dia itu dari perut mama karena mama kan sama papa saling menyayangi. Baik Mbak, lalu bagaimana sih cara Mbak untuk ngajarin pendidikan yang tadi Mbak sebutkan itu ke anak Mbak itu sendiri? Cara saya mengajarkan kepada anak-anak itu dengan cara pelan-pelan ya, pakai bahasa yang bisa dimengerti. Kalau bahasanya ketinggian kan nanti dia juga jadi bingung ya, Mas. Pasti banyak pertanyaan yang muncul tuh nantinya kalau saya ngejelasin pakai bahasa yang tinggi-tinggi. Oke, baik Mbak, lalu bagaimana sih cara Mbak itu ngenalin organ genital itu kepada anak? Ya itu tadi, saya ngejelasinnya itu atau ngenalinnya itu pada saat mereka umur 2 tahun ya. Nah kan habis mandi tuh, nanti kan saya gantiin bajunya, saya ngejelasin bagian-bagian organnya gitu, pakai bahasa yang mudah dipahami gitu. Oke, baik Mbak. Nah, ketika anaknya sudah masuk ke usia balik, itu kan anak bakal lebih sering memainkan organ vitalnya ya Mbak di depan umum. Kayak misalnya bertelanjang di depan umum untuk mencari perhatian, atau dia sering memegang organ vitalnya itu tanpa mengenal tempat. Nah, bagaimana sih cara Mbak nih sebagai orang tua ketika anak itu sudah masuk fase balik itu sendiri? Dan bagaimana caranya Mbak itu buat ngasih tahu anak Mbak mengenai bagian-bagian tubuh tersebut yang tidak boleh dipertontonkan atau disentuh oleh orang lain? Jadi saya mengatasinya itu dengan cara saya panggil anaknya,
Terus saya tarik tangannya pelan-pelan, terus saya bilang, kalau itu nggak boleh, soalnya malu kalau dilihat orang-orang, apalagi dipegang-pegang di tempat umum. Itu nggak sopan deh, gitu. Paling saya ngejelasinnya seperti itu, pakai bahasa yang pelan. Biarin dia tuh nggak kaget dan dia juga tuh bisa ngerti gitu. Soalnya kalau anak dikerasin kan makin jadi ya, makanya saya ngejelasinnya pakai bahasa yang pelan. Baik Mbak, terima kasih. Nah, lalu nih Mbak, mengenai pergaulan anak. Dalam mengontrol pergaulan anak Mbak sendiri itu bagaimana sih cara Mbak sebagai orang tua itu untuk ngelakuin hal tersebut? Saya tuh kalau sebelum tidur biasanya tuh ngajak ngobrol anak dulu, terus tanyain hari ini ngapain aja, main sama siapa, dan segala macamnya. Itu juga bisa dikatakan melatih si anak ini untuk jujur dan tidak berbohong atau menyimpan gitu. Takutnya kan dari mulai kebiasaan seperti itu dia memendam dan tidak menyampaikan atau meluapkan kepada orang tuanya. Jadi kan bisa jadi banyak hal yang ditutupin gitu. Oke, baik Mbak. Lalu gimana sih nih Mbak pendapat Mbak jika suatu hari nanti Mbak itu malah nemuin anak Mbak itu ketahuan nonton video porno? Pandangan Mbak tentang hal tersebut itu seperti apa? Waduh, kalau dia ketahuan ya nonton kayak gitu, ya bakal saya tegur habis-habisan. Kalau itu tuh nggak baik loh untuk dilakuin, karena itu bukan tontonan yang pantas untuk mereka. Dan saya bakal ngejelasin juga sih, seharusnya kamu tuh nggak boleh nonton seperti itu. Oke Mbak, terima kasih. Lalu ya Mbak, selanjutnya mengenai toilet training. Mbak itu sebagai orang tua ngajarin gak sih tentang toilet training ke anak? Mengenai cara membersihkan alat genital dan sebagainya setelah buang air besar itu. Iya, saya ngajarinnya itu biasanya waktu anak itu sehabis buang air, harus segera dibersihkan menggunakan air yang bersih, supaya nggak jorok. Kan bisa juga dari hal yang jorok itu menimbulkan penyakit. Makanya saya ngejelasin pelan-pelan di situ. Oke, baik Mbak. Ada nggak sih Mbak kendala yang dialamin Mbak sebagai orang tua nih dalam mengajarkan pendidikan seks pada anak sejak usia dini? Kendalanya tuh banyak ya. Salah satunya tuh mereka tuh juga kadang terlalu aktif dan out of the box sih. Kadang-kadang mereka nanya di situasi yang nggak tepat, kayak pas kita lagi santai gitu. Jadi buat ngejelasinnya tuh bingung, saya juga harus nyusun kalimat seperti apa yang biarin dia tuh mengerti dan agar gak muncul gitu pertanyaan baru. Soalnya kan anak umur segitu tuh pasti pada kepo-kepo. Nah, sebagai orang tua nih, menurut Mbak, usia berapa sih anak tuh perlu banget mendapatkan pendidikan seksual? Kan tadi saya udah bilang ya, usia cocok untuk ngejelasin itu sekitaran usia 3 tahunan. Karena umur segitu tuh mereka udah nanya-nanya tuh tentang yang berhubungan sama seksualitas. Jadi banyak kepo, kenapa sih kok bisa kayak gitu? Kenapa bentuknya kayak gitu? Kenapa harus kayak gini? Kenapa bisa ada di sini gitu kan? Makanya harus dijelasin pada saat usia segitu. Baik Mbak, lalu Mbak ini pakai jasa baby sister nggak sih? Nah, misalnya Mbak pakai jasa baby sister, apa Mbak ini ngajarin sex education itu ke baby sister Mbak juga? Supaya nanti kalau anak Mbak itu tanya-tanya tentang hal itu, pengasuhnya itu bisa jawab dengan benar nih. Saya nggak pernah ngajarin kayak gitu sih ya. Soalnya kan anak saya tuh saya rawat sendiri, saya nggak pernah pakai jasa seperti itu. Jadi saya ngejelasin sendiri, saya beri edukasi sendiri gitu, saya rawat sendiri. Baik Mbak, nah sebagai orang tua nih, Mbak itu dapat informasi pendidikan seks pada anak usia dini itu dari mana sih? Dan kalau Mbak itu dapat dari suatu lembaga,
Nah, lembaga mana nih yang Mbak dapet informasi ini? Saya sih dapat informasinya tuh dari internet ya, saya cari sendiri. Terus ketika itu waktu hamil tua sih kan, kalau waktu hamil tua itu kan ya banyak waktu yang senggang, banyak waktu yang kosong. Jadi saya cari deh, ya untung-untung ya sih buat belajar dikit-dikit lah biar tahu tuh. Jadi nyampainnya ke anak tuh seperti apa yang baik. Oke Kak, baik Mbak. Nah, apakah di lingkungan tempat tinggal Mbak ini pernah ada penyuluhan mengenai pendidikan seks pada anak usia dini itu Mbak? Kalau penyuluhan seperti itu sepertinya sampai sekarang belum ada ya. Bahkan nggak ada mungkin ya. Menurut saya tuh itu tuh hal yang terbatas banget. Apalagi saya udah tinggal lama di sini ya. Terus juga kan kalau kita sebagai ibu itu harus cari informasi sendiri dan bahkan belajar sendiri. Itu nanti pengaplikasiannya untuk anak itu tinggal jawab deh. Kan kalau untuk ngejawab sembarangan itu juga nggak enak ya. Makanya perlu tahu juga gimana cara menyampaikan ke anak yang baik. Ibaratnya tuh kayak edukasi sendiri gitu, belajar sendiri. Nanti aplikasinya tuh ke anak. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi informan pada wawancara mendalam kali ini. Mungkin langsung saja kita memasuki ke pertanyaan yang pertama ya, Bu. Sebelumnya, apakah yang Ibu ketahui mengenai pendidikan seksual? Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, untuk yang saya ketahui sebagai orang tua ya, terkait dengan pendidikan seks sebenarnya itu sudah saya dapatkan sejak anak saya berusia 2 tahun ya. Karena kebetulan saya juga memasukkan anak saya itu ke PAUD atau pendidikan anak usia dini, di mana di PAUD tersebut juga sudah mulai mengajarkan atau mengenalkan pendidikan seks yang simpel untuk anak-anak usia dini, yaitu 5 tahun ke bawah, baik itu dengan pembedaan gender maupun mana saja yang boleh disentuh dan bagian tubuh ya, mana saja yang boleh disentuh dan tidak disentuh dengan cara yang cukup menyenangkan. Oke, baiklah, berarti Ibu sudah mengetahui nih sejauh ini apa itu pendidikan seksual. Masuk ke pertanyaan berikutnya, bagaimana pandangan Ibu mengenai pendidikan seks pada anak usia dini? Pandangan saya sebagai orang tua mengenai pendidikan seks pada anak sejak usia dini itu sangat setuju sekali ya. Saya bahkan mendukung. Karena apa? Karena menurut saya itu bukan hal yang tabu lagi untuk saat ini, asalkan memang disampaikan dengan cara yang pas dan juga untuk kontennya itu yang pas sesuai dengan usianya. Misalnya nih ya, misalnya untuk anak-anak PAUD itu minimal diajarkan membedakan gender, baik itu perempuan maupun laki-laki, dan juga mengenalkan pada anak-anak mana bagian-bagian tubuhnya yang boleh untuk disentuh maupun yang tidak boleh untuk disentuh, atau yang termasuk dengan area privasi, membuat mereka mengerti atau memahami bahwa area-area yang tidak boleh itu atau yang membuat mereka tidak nyaman untuk disentuh itu tidak boleh untuk disentuh, dan mereka harus mulai berani untuk memberikan informasi kepada orang tua ataupun orang yang dipercaya bahwa kalau memang ada orang-orang yang ternyata melakukan sentuhan yang membuat mereka tidak nyaman atau yang tidak baik untuk mereka, itu mereka harus sudah mulai berani untuk menolak dan juga melaporkannya kepada orang yang dipercaya seperti orang tua. Karena menurut saya pelajaran pendidikan seks pada anak usia dini itu juga merupakan langkah awal untuk membuat anak-anak itu mulai memahami dan aware pentingnya untuk menjaga diri mereka sendiri dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu menganggap bahwa pendidikan seksual sejak usia dini itu adalah hal yang penting? Pendidikan seks
sejak usia dini itu merupakan hal yang penting ya kalau menurut saya pribadi ya. Kenapa? Karena dengan mengajarkan anak-anak usia dini berarti kita juga sudah mulai melatih mereka untuk lebih aware terhadap diri mereka atau melindungi diri mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, baiklah. Pertanyaan selanjutnya, pendidikan seks apa saja yang telah Ibu berikan kepada anak pada saat usia dini? Baik, pendidikan seks yang sudah saya berikan kepada anak saya di usia dini itu yang pertama terkait dengan perbedaan gender ya, pengenalan perbedaan gender laki-laki dan perempuan. Kemudian juga terkait dengan batasan bagian tubuh mana yang boleh dipegang dan tidak boleh disentuh, seperti itu ya. Lalu terkait dengan memberikan batasan juga untuk tontonan-tontonan mereka ya, karena beberapa konten mungkin yang ada di YouTube ataupun di televisi itu memang ada yang tidak sesuai dengan usia, jadi kita sudah mulai memberikan batasan terkait dengan hal tersebut. Lalu terkait dengan pertanyaan misalnya dari mana asal saya, kapan saya lahir, bagaimana proses saya lahir, nah itu juga sudah mulai kita kenalkan dengan bahasa yang mudah dipahamin dan memang sesuai dengan usia mereka. Oke, baiklah, karena Ibu sudah memberikan nih pendidikan seksual pada anak Ibu, bagaimana sih cara Ibu mengajarkan pendidikan seksual itu kepada anak? Cara saya mengajarkan pendidikan seks pada anak, terutama yang balita, yaitu dengan mengajak mereka sambil bermain. Misalnya dengan menyanyikan lagu mana bagian tubuh yang boleh disentuh, mana yang tidak disentuh. Kemudian juga dengan bercerita ya, dengan menceritakan bahwa saya bunda, saya ini adalah seorang wanita. Biasanya yang dilakukan oleh wanita itu apa saja. Kemudian ayahnya adalah pria. Biasanya ciri-ciri pria itu adalah seperti ini, dan ciri-ciri wanita itu adalah begini, seperti itu. Oke, baiklah Ibu, karena Ibu tadi sudah menyebutkan bahwa telah mengajarkan kepada anak Ibu apa perbedaan organ genital, seperti itu ya istilahnya, kepada anak. Bagaimanakah cara Ibu mengenalkan organ genital tersebut kepada anak? Bagaimana cara saya sebagai orang tua mengenalkan organ genital pada anak? Oh, tentunya kalau kami mengenalkan organ genital pada anak itu dengan mengenalkan istilah atau nama organ genital itu sesuai dengan nama yang sebetulnya. Fungsinya kenapa? Karena kami menghindarkan bias istilah ya. Jadi anak-anak itu memang sudah dibekali dengan pendidikan bahwa inilah nama organ vitalnya yang sebetulnya, sehingga mereka ketika dihadapkan pada kondisi yang mendesak, mereka sudah tahu bahwa ini adalah nama organ vital mereka. Selain untuk menghindari bias pada nama alat kelamin atau organ vital, juga memberikan keakuratan ya, apabila memang ada hal-hal yang tidak diinginkan, atau misalnya nih ada mereka sakit di bagian vital tertentu, mereka sudah bisa memberikan penjelasan atau bisa menjelaskanlah kepada kita orang tuanya, oh sakitnya di sini, gitu itu. Kemudian juga fungsi lainnya itu adalah untuk memberikan ini ya, kemudahan juga bagi kita sebagai orang tua untuk menjelaskan ini ya, pada saat peralihan nanti ketika mereka beralih dari usia anak-anak ke usia pubertas. Jadi kita mempermudah juga dengan kita sudah mengenalkan istilah nama yang sebetulnya tentang organ vital mereka. Jadi mempermudah kami orang tua untuk menjelaskan secara lebih mungkin lebih mendalam atau lebih detail ya terkait dengan organ vital yang harus mereka lindungi. Oke, baiklah Ibu atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya itu tadi sempat Ibu singgung bahwa Ibu telah mengajarkan nih beberapa cara untuk mengenalkan pada anak mengenai organ genital, kemudian larangan-larangan apa saja yang tidak boleh dilakukan pada anak usia dini. Nah, bagaimana sih cara Ibu melakukan apa yang Ibu lakukan
ketika anak itu sudah memasuki fase balik, contohnya pada saat anak memainkan organ vital di depan umum, bertelanjang di depan umum, dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara ibu memberitahu anak bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dipertontonkan atau disentuh oleh orang lain? Cara saya sebagai orang tua memberitahu anak bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dipertontonkan atau disentuh oleh orang lain. Oh, tentunya ini akan berbeda ya ketika memberikan edukasi kepada anak usia di bawah 5 tahun dan anak yang sudah di atas 5 tahun. Kalau di bawah 5 tahun biasanya kan kita memberikan edukasinya itu dengan cara yang fun dan tidak mendikte ya. Misalnya dengan bernyanyi bagian-bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak disentuh, biasanya itu ada lagunya seperti itu. Nah, kemudian juga kalau untuk anak yang di atas 5 tahun kita memberikan edukasinya itu lebih lugas seperti itu. Jadi memang lebih tegas ya, menyampaikannya itu dengan lebih tegas. Misal ketika anak selepas mandi itu bertelanjang dada, bertelanjang ini tidak memakai tutup ya, tidak menutup auratnya ya dengan handuk misalnya. Nah, itu kita sampaikan dengan tegas bahwa nak jangan telanjang di depan umum ya. Kamu nggak malu kalau alat vitalmu dilihat oleh orang seperti itu. Jadi kita mulai mengajarkan dengan lugas, melarang dengan lugas, dan juga menyebutkan atau membiasakan mereka untuk malu bahwa apabila mereka bertelanjang dada atau bertelanjang di depan umum itu supaya mereka timbul rasa malu dan tidak mulai perbuatan tersebut. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimanakah cara Ibu menjelaskan kepada anak apabila mereka bertanya mengenai hal yang berkaitan dengan seksual? Misalnya nih, Bu, aku cara terbuatnya gimana? Nah, itu bagaimana cara Ibu menjelaskannya? Cara menjelaskan pada anak kalau bertanya tentang hal yang berkaitan dengan seks ya, bagaimana cara membuatnya gimana gitu. Jadi dengan memberikan pemahaman bahwa dari perbedaan gender tadi yang sudah kita jelaskan di awal, bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak boleh terlalu dekat, saling bercium-ciuman atau berpeluk-pelukan, karena itu bukan muhrim. Kalau di agama ya kan, kita punya agama yang melandasi yang bukan muhrim, dijelaskan muhrim itu apa, kemudian dijelaskan, dikaitkan juga bahwa sesama muslim bukan muhrim maupun yang bukan muslim pun itu dilarang terlalu dekat, boleh berteman tapi tidak terlalu terlalu dekat sampai harus berciuman, berpelukan seperti itu, karena laki-laki dan perempuan harus ada jarak, ada aurat yang harus ditutupi, ada area privasi yang tidak boleh diketahui oleh orang lain seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, mungkin karena Ibu ini adalah wanita karir gitu ya, saya ingin bertanya bagaimanakah dalam mengontrol pergaulan anak itu, bagaimana cara Ibu melakukannya? Kalau mengontrol pergaulan anak, bagaimana caranya ya kami sebagai orang tua? Tentunya kalau sekarang itu eranya itu kan Gen Z dan Y ya, generasi Z dan Y. Nah, dimana generasi yang saat ini itu memang sulit kita mau memberikan batasan terkait dengan perkembangan teknologi ya, karena mereka pun sepertinya memang sudah lahir itu melek teknologi seperti itu. Jadi tidak gaptek ya, anak-anak zaman sekarang tuh baru usia 2 tahun aja kayaknya udah kenal dengan HP, udah kenal dengan YouTube, udah kenal dengan ya video, TV seperti itu. Jadi memang sulit kalau mengontrol dengan cara memberikan larangan. Cuma kita sebagai orang tua harus lebih pandai daripada mereka. Caranya seperti apa? Misal kalau anak-anak itu memang sukanya lihat TV,
Nah, TV kita kebetulan juga smart TV gitu kan misalnya, jadi mudah untuk mengakses ke konten-konten ataupun ke ya video-video yang memang sebetulnya banyak bertebaran di mana-mana yang berbau pornografi. Nah, tugas kita sebagai orang tua, kita harus mencari cara bagaimana caranya kita memblokir konten-konten pornografi itu agar tidak sampai masuk ke dalam area di mana mereka bisa dengan gampang mengakses. Karena anak, selama kita melarang, semakin kita melarang anak, itu akan semakin penasaran mereka untuk mencari tahu bagaimana, kenapa, ada apa, seperti itu kan, semakin mereka akan penasaran. Makanya di sini yang dituntut untuk lebih yang lebih pandai itu adalah orang tuanya dalam mengatur ya, atau mengontrol supaya konten-konten yang berbau pornografi itu tidak sampai mereka lihat sebelum pada waktunya, seperti itu. Kemudian kalau itu untuk secara ini ya, umum ya. Kemudian juga untuk ini khususnya lagi, tentunya perlu dibekali, anak-anak ini perlu kita bekali dengan pendidikan agama. Mungkin masing-masing agama punya ininya masing-masing ya. Kalau kebetulan saya beragama Muslim atau Islam, jadi anak-anak itu juga diajarkan bagaimana cara menutup aurat, mengenal aurat mereka, tidak boleh mempertontonkan aurat itu di depan orang lain, seperti itu kan. Apalagi sampai mereka harus disentuh dengan di bagian-bagian yang tidak seharusnya, seperti itu. Mulai mengenalkan rasa malu dan juga rasa mawas diri ya, atau awareness, supaya mereka tidak dengan mudah untuk ditipu daya atau diperlakukan tidak pantas oleh orang lain, seperti itu. Ya, karena anak zaman sekarang ini udah sempat ibu singgung, udah melek teknologi seperti itu ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, apabila anak ibu ini ketahuan menonton video porno, apakah yang ibu lakukan? Kalau anak-anak ketahuan misalnya menonton video porno, yang saya lakukan pertama kali ya mungkin tentunya ini ya, kecewa ya, marah gitu, marah dan rasa kecewa. Ini saya sampaikan ke anak-anak karena hal-hal yang berbau porno itu bisa merusak mental, bisa merusak otak mereka gitu kan lama-lama. Apalagi kalau sampai ada yang orang yang kecanduan untuk menonton hal-hal yang berbau porno itu kan, itu bisa merusak mental otak gitu kan, fokus mereka seperti. Jadi itu sebetulnya akan memberikan dampak yang buruk ke mereka kelak. Nah, jadi hal yang saya lakukan pertama kali pastinya ya itu ya, akan memberikan nasihat ke mereka, memberitahu bahwa apa yang mereka tonton itu tidak baik, tidak benar, tidak untuk usia mereka. Jangan sampai hal-hal semacam itu mereka lakukan, seperti itu, sampai mereka contoh, karena itu bukan untuk usia mereka. Hal-hal semacam itu tidak baik untuk contoh, seperti itu. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apa saja kendala yang dialami Ibu saat mengajarkan pendidikan seksual pada anak usia dini? Kendala yang dihadapin tentunya ini ya, masih terkait dengan metode penyampaian mungkin, karena kebetulan anak-anak saya itu masih di bawah, ada yang di bawah 5 tahun, ada juga yang masih di bawah 10 tahun. Nah, untuk beberapa konten mungkin yang terutama di televisi ya, yang kita memang sulit untuk menyaringnya, karena kadang-kadang film-film di televisi itu juga mulai menunjukkan hal-hal yang kurang pantas gitu untuk ditonton oleh anak-anak di usia dini. Nah, ini yang
membuat kita itu sulit untuk memberikan edukasi. Mungkin selain juga kita kan orang tua yang bekerja, jadi tidak 24 jam itu berada di samping mereka. Jadi semacam yang untuk mengawasi mereka itu kalau misalnya mereka tidak sengaja melihat hal-hal yang tidak seharusnya dipertontonkan, nah ini yang sulitnya, karena memang kita tidak bisa 24 jam mengawasi mereka secara full seperti itu. Tapi balik lagi, memang secara umum pasti mereka kita bekali untuk hal-hal yang tidak pantas, yang memang tidak ini, yang basicnya ya, seperti jangan mempertontonkan bagian tubuh yang tidak seharusnya. Misalnya selepas mandi harus memakai handuk, jangan sampai dilihat oleh orang lain. Nah, hal-hal yang basic seperti itu pasti kita ajarkan. Cuma untuk hal-hal yang berada di luar kendali kita, seperti misalnya konten televisi yang memang sulit untuk disaring, kecuali kalau memang dari lembaga khusus yang harusnya memang menyaring. Mungkin jadwal untuk tayangnya jangan di jam-jam pada saat anak-anak itu sedang banyak maksudnya berada di rumah dengan jam-jam yang mereka memang harus waktunya menonton mungkin, atau konten tontonan televisi itu bisa dipilah lagi mana yang harusnya di jam-jam usia anak-anak menonton gitu, usia di jam-jam anak-anak yang harusnya menonton itu bisa ditayangkan atau diputarkan memang film-film khusus untuk anak-anak seperti itu. Oke, baiklah, terima kasih Ibu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu mengajarkan toilet learning pada anak Ibu? Toilet learning itu seperti mengajarkan cara membersihkan alat genital dengan benar setelah BAB maupun BAK. Iya, kami mengajarkan toilet learning pada anak. Kenapa? Karena itu kebutuhan ya. Karena apalagi untuk anak yang sudah memasuki usia sekolah SD misalnya, kita kan tidak full bisa mengantar mereka atau mengawasi atau mendampingi mereka 24 jam. Sementara memang di sekolah SD itu ada guru yang mendampingi, walaupun ada guru utamanya juga, tetapi kan tidak mungkin setiap saat mereka ini akan dapat istilahnya mendampingi ya, ketika anak-anak kita harus BAK atau BAB ke toilet. Nah, jadi hal basic seperti ini seharusnya memang sudah mulai diajarkan sejak usia dini. Baiknya sih setelah mereka sudah mulai bisa bicara, itu sudah mulai kita ajarkan pula bagaimana cara untuk BAB atau BAK di tempatnya atau di toilet ya, sesuai dengan tempatnya. Mengajarkan cara membersihkan alat genital dengan benar setelah BAB dan BAK juga itu penting ya, karena apa? Itu terkait dengan kebersihan. Mengajarkan mereka untuk membersihkan diri dengan baik dan benar, karena itu juga pelajaran basic, apalagi ketika mereka sudah harus mandiri ya, misalnya berada di sekolah sendiri, kita orang tua tidak bisa mendampingi. Jadi itu merupakan hal basic menurut saya yang cukup penting juga untuk diajarkan untuk kemandirian ya. Oke, baiklah, berarti Ibu mengajarkan ya toilet learning begitu ya kepada anak-anak Ibu. Nah, menurut Ibu sendiri, di usia berapakah anak itu perlu mendapatkan pendidikan seksual? Menurut saya anak usia 2 tahun itu sudah mulai harus dikenalkan dengan pendidikan seksual yang sesuai dengan usianya. Yang mulai dari yang sederhana tadi seperti yang saya jelaskan, mulai dari perbedaan gender antara laki-laki dan perempuan, ciri-cirinya seperti apa, kemudian alat reproduksinya yang berbeda, kemudian bagian-bagian tubuh mana yang boleh disentuh dan tidak boleh untuk disentuh, itu juga sudah bagian dari pendidikan seksual. Juga batasan-batasan dalam pergaulan itu juga
termasuk dalam penjelasan ya di item-item yang perlu dijelaskan juga nih kepada anak-anak usia dini, dengan tentunya dengan cara yang menyenangkan dan juga yang bahasa yang lugas, yang mudah dipahami ya untuk anak-anak. Baik, berarti menurut Ibu nih usia anak itu sudah bisa diajarkan pendidikan seksual itu mulai dari usia 2 tahun begitu ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, apabila Ibu menggunakan jasa babysitter untuk anak Ibu, apakah Ibu akan memberikan sex education kepada babysitter itu agar nantinya apabila anak itu sudah bisa bertanya begitu ya mengenai seks, para babysitter ini dapat menjawab dengan benar? Ya, saya akan memberikan sex education kepada babysitter saya karena supaya mereka juga bisa mengimbangi ya ketika anak-anak mulai bertanya, mereka juga bisa satu pemahaman dalam memberikan penjelasan kepada anak-anak. Oke. Dari manakah Ibu mendapatkan informasi mengenai pendidikan seksual pada anak itu? Pernah dari media sosial, karena saya kebetulan memfollow beberapa akun-akun tentang psikologi anak atau tentang akun-akun parenting ya, yang biasanya memberikan informasi-informasi yang cukup kekinian atau terkini itu untuk mengupdate pengetahuan. Makanya kadang saya lebih sering dapat informasi dari akun-akun seperti itu. Oke, baiklah Ibu. Apakah di lingkungan tempat Ibu tinggal pernah ada penyuluhan mengenai pendidikan seksual untuk anak? Kalau di lingkungan tempat tinggal khusus itu belum ada penyuluhan khusus yang sepertinya ya. Cuma kalau di mana ya, saya pernah baca mungkin di media sosial sih terkait dengan pentingnya pendidikan seks pada anak usia dini ya. Tapi kalau untuk penyuluhan khusus dari puskesmas misalnya atau RT itu belum ada. Oke, jadi Ibu lebih banyak mengetahui informasi mengenai pendidikan seksual ini dari sosial media begitu ya. Untuk penyuluhan sendiri belum ada. Oke, baiklah Ibu, itu pertanyaan terakhir untuk wawancara mendalam kita kali ini. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi informan kami. Sehat selalu Ibu. Oke, baiklah, terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi informan kami dalam wawancara mendalam kali ini. Mungkin langsung saja ya Bu, kita memasuki ke pertanyaan yang pertama. Sebelumnya, apakah yang Ibu ketahui mengenai pendidikan seksual? Pendidikan seksual itu supaya kita bisa mengenal lawan jenis di usia dini, dan supaya kita bisa membatasi diri, seperti mengenal lawan jenis jangan terlalu intim atau jangan berlebihan. Oke, baiklah, terima kasih atas jawabannya Ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pandangan Ibu mengenai pendidikan seksual pada anak usia dini? Menurut pandangan saya, pendidikan seksual itu sangat penting supaya anak bisa menjaga diri dan mawas diri. Sangat penting ya Bu. Pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu menganggap bahwa pendidikan seksual sejak usia dini itu adalah hal yang penting? Ya, pendidikan seksual itu sangat penting, sangat penting. Sangat penting. Oke, pendidikan seksual apa saja yang telah Ibu berikan kepada anak usia dini? Awalnya saya mengajarkan pada anak saya bahwa jangan terlalu dekat sama lawan jenis, jangan satu kamar, dan jangan melebihi batas.
Baik, terima kasih atas jawabannya Ibu. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu mengajarkan kepada anak pendidikan seksual itu sendiri? Awalnya saya memberitahu pada anak saya bahwa seksual itu bisa dilakukan setelah menikah, boleh dilakukan setelah menikah atau sesama muhrim atau setelah muhrim. Berarti dikaitkan dengan pendidikan agama begitu ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu mengenalkan organ genital pada anak? Saya mengajarkan pada anak-anak saya bahwa dari dada ke atas itu kalau bisa jangan kelihatan dan jangan sampai tersentuh, dan juga yang dari dada bawah juga sampai ke bawah juga itu tidak boleh tersentuh juga. Dan itu memang harus dijaga ya gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Ibu yang Ibu lakukan begitu ya ketika anak sudah memasuki fase palik? Contohnya itu saat anak memainkan organ vitalnya di depan umum atau bertelanjang di depan umum dan sebagainya. Dan bagaimana cara Ibu memberitahu mereka bagian-bagian tubuh yang tidak boleh dipertontonkan atau disentuh oleh orang lain? Emang ya, pada usia dini anak-anak kecil suka mempertontonkan tubuhnya. Ya, saya dengan memberitahu bahwa itu tidak boleh nak, dan itu jangan. Oke, baik. Dalam mengontrol pergaulan anak sendiri, bagaimana cara Ibu melakukannya? Saya melarang anak saya untuk berpakaian minim di luar rumah atau pakaian tipis atau yang mengundang seks gitu. Oke, seperti yang kita ketahui ya Bu, bahwa zaman sekarang ini sudah eranya itu anak-anak sudah melek pada tidak gaptek istilahnya seperti itu ya. Apa yang Ibu akan lakukan apabila anak Ibu nantinya tidak sengaja ketahuan menonton video porno? Saya akan memarahinya tapi dengan cara baik-baik supaya dia mengerti. Oke, selama Ibu mengajarkan pendidikan seksual kepada anak, itu apa saja sih kendala yang Ibu alami? Kendala pada anak usia dini ya pasti ada kendala ya. Misalnya dia pasti akan membantah, dia pasti akan tidak setuju, dia pasti ingin mau-maunya. Tapi ya itu semua harus diatasi dan sebisa mungkin harus diatasi. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah Ibu mengajarkan toilet learning pada anak Ibu? Toilet learning itu seperti mengajarkan cara membersihkan alat genital dengan benar, baik setelah BAB ataupun BAK. Kita harus mengajarkan anak kita supaya bisa membersihkan alat itu ya, supaya bersih dan supaya bisa kalau dia sudah bisa sholat kan, kita harus mengajarkan supaya bersih dan supaya bisa sholat. Ini pada usia dini kan masih. Nah, jadi kita harus mengajarkannya dengan benar. Setelah itu dicuci tangannya pakai sabun, pokoknya dengan air yang bersih. Gitu. Oke, baiklah. Berarti Ibu sudah mengajarkan toilet learning ya pada anak Ibu. Nah, menurut Ibu sendiri di usia berapakah anak itu perlu mendapatkan pendidikan seksual? Ini mungkin anak-anak itu perlu mengenal seks sedini mungkin ya Bu, berarti. Oke, pertanyaan selanjutnya, apabila Ibu menggunakan jasa babysitter untuk anak Ibu, apakah Ibu nantinya akan memberikan sex education kepada babysitter itu sendiri, karena agar apabila nantinya anak itu sudah mulai bisa bertanya, mungkin bertanya mengenai seksual, nah para babysitter itu dapat menjawab dengan benar? Tentu saja kita harus mengajarkan babysitter itu supaya babysitter juga bisa mengajarkannya pada anak kita. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya, apakah dari manakah Ibu mendapatkan informasi mengenai pendidikan seksual pada anak usia dini? Ada lewat berita di televisi, apalagi sekarang kan banyak lewat internet, lewat internet ya kayak itu aja. Oke, apakah di lingkungan tempat tinggal Ibu pernah ada penyuluhan begitu mengenai pendidikan seksual untuk anak? Kebetulan di tempat kami ini tidak ada ya.
Mungkin kalau di puskesmas mungkin ada ya. Tapi belum ada penyuluhan. Tapi belum ada penyuluhan. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir untuk wawancara mendalam kita kali ini. Terima kasih sudah mau menyempatkan waktunya untuk menjadi informan kami. Terima kasih. Sehat selalu Ibu. Baik, untuk pertanyaan yang pertama Bu, mengenai apa yang Anda ketahui tentang pendidikan seks pada anak usia dini. Pendidikan seks kalau menurut saya adalah pengetahuan dan pengajaran tentang organ reproduksi. Baik, selanjutnya bagaimana pandangan Ibu mengenai pendidikan seks pada anak usia dini? Pendidikan seks baik untuk diberikan sejak dini karena menurut saya supaya anak-anak terutama anak wanita juga lebih mengetahui kondisi tubuhnya sendiri, terus pengenalan terhadap organ reproduksi, juga menjaga kebersihan mengenai organ reproduksi. Jadi tidak perlu menunggu dewasa. Berarti apakah Ibu menganggap pendidikan seks merupakan hal yang penting untuk dilakukan pada usia dini? Pendidikan seks sejak dini adalah hal yang penting. Baik, selanjutnya saya ingin menanyakan mengenai apakah yang akan Ibu lakukan apabila anak ketahuan menonton video porno. Dilihat dulu usia anaknya, usia berapa, baru diberikan pemahaman dan pengertian sesuai dengan usianya. Oke, kalau menurut Ibu sendiri, berapa sih usia yang ideal untuk anak mendapatkan pendidikan seks? Menurut saya sejak dini itu ya SMP juga sudah bisa. Oke, berarti kira-kira ketika SMP ya Bu. Selanjutnya, apakah Ibu pernah mendapatkan informasi mengenai pendidikan seks pada anak usia dini? Jika iya, dari mana Bu? Mas, apakah pernah mendapatkan informasi mengenai pendidikan seks pada anak usia dini? Pernah, dari beragam media elektronik, kemudian juga dari internet, dan juga ada seminar ataupun webinar yang pernah saya ikuti. Kalau untuk lingkungan tempat tinggal Ibu sendiri, apakah pernah ada penyuluhan mengenai pendidikan seks pada anak usia dini? Kalau di lingkungan tempat tinggal, saya jarang, tapi kalau di lingkungan kerja ada beberapa kali penyuluhan mengenai pendidikan seks untuk anak karena saya bekerja di dunia pendidikan. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama itu apa yang Anda ketahui mengenai pendidikan seks? Pendidikan seks itu kalau menurut saya tentang pengenalan organ tubuh, tentang penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh hubungan seksual, tentang baik buruknya hubungan seksual. Pertanyaan kedua yaitu bagaimana pandangan Ibu mengenai pendidikan seks pada anak usia dini? Sangat setuju sekali karena akan mengajarkan bahwa ada norma-norma yang boleh dilakukan atau yang tidak boleh dilakukan. Jadi anak-anak bisa tahu bahwa hal-hal yang baik apa yang harus dilakukan dan hal-hal yang buruk apa yang dijauhkan. Apakah Ibu menganggap bahwa pendidikan seks sejak usia dini adalah hal yang penting? Kalau menurut saya, pendidikan seks sangat penting untuk di zaman yang serba modern sekarang, di mana media-media sosial bisa menayangkan apa aja. Jadi anak-anak perlu dikasih penjelasan. Menurut Ibu, di usia berapakah anak perlu mendapatkan pendidikan seksual? Menurut saya mungkin sejak dini, misalnya ketika anak-anak udah mulai memahami bahasa tubuhnya, kita menjelaskan secara yang mudah diterima mereka. Kalau bagian-bagian tubuh mana yang boleh disentuh, bagian tubuh mana yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Umur berapa itu kira-kira? Umur ya mungkin 3 tahun. 3 tahun. Udah mulai bisa ngomong.
Apakah ibu pernah mendapatkan informasi mengenai pendidikan seks pada anak usia dini? Tersebut kalau secara langsung tidak, tapi secara melalui media dengan ilmu-ilmu dengan pendidikan seks parenting, saya lihat di media sosial. Apa yang akan ibu lakukan apabila anak ketahuan menonton video porno? Saya akan beritahu bahwa itu sesuatu yang tidak baik karena akan merusak pemikiran mereka yang masih kecil, yang tidak seharusnya mereka tonton. Baik, sebelumnya terima kasih kepada kakak karena bersedia meluangkan waktunya untuk saya lakukan wawancara mendalam ini mengenai pandangannya tentang pendidikan seks kepada anak usia dini. Nah, langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Menurut kakak, pandangan kakak ini tentang pendidikan seks itu seperti apa sih? Nah, khususnya pendidikan seks ke anak itu sendiri. Oke, jadi gimana pendapat aku tentang pendidikan seks atau sex education di Indonesia? Kalau berdasarkan pengalaman pribadi, jujur dulu di SD itu belum ada sama sekali ya. Baru ada di sini sedikit di pelajaran IPA. Tapi itu nggak yang eksplisit kayak ini normal bla 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 gitu loh. Jadi kayak masih bingung waktu dapat haid pertama kali. Soalnya aku haid itu kelas 6 SD dan itu masih bener-bener kayak bingung gitu loh. Ini tuh kenapa gitu. Dari orang tua juga belum maksudnya nggak yang benar-benar informatif dan banyak dan benar-benar bikin paham gitu loh kalau ini tuh gini dampaknya nanti gini gitu. Jadi kayak masih benar-benar nggak tahu apa-apa, benar-benar clueless gitu. Terus kalau iya sih itu kalau ke anak. Terus kalau misal ke masyarakat umum juga seingat aku di SMP sama SMA itu udah mulai, tapi kayak nggak eksplisit, kayak nggak ada dibuat mata pelajaran sendiri gitu loh. Kayak mungkin sedikit-sedikit di pelajaran IPA sama di guru olahraga itu kayak di pelajaran sedikit. Tapi menurutku bakal lebih efektif dan lebih baik kalau dibuat mata pelajaran sendiri. Jadi secara keseluruhan menurut aku sex education atau pendidikan seks di Indonesia itu masih perlu ditegakkan lagi, kayak masih benar-benar perlu dibuat mata kuliah yang ada di kurikulum gitu, karena kita kan ngikutin perkembangan zaman nih, harus progresif, harus terbuka. Kita nggak boleh stuck sama budaya yang dapat dikatakan konservatif gitu ya. Jadi dengan adanya mata kuliah soal sex education, baik itu di SD, SMP, SMA, itu menurut aku bakal jadi satu langkah yang baik banget buat masyarakat itu nggak menganggap kalau sex education itu hal yang tabu buat diomongin gitu. Karena sebenarnya kalau di dunia pendidikan itu menurut aku semua topik itu nggak ada yang namanya tabu. Entah mulai dari sex education, LGBTQ, ya itulah. Jadi menurutku penting buat dibuat mata pelajaran. Nah, baik, kayak terima kasih buat jawabannya. Nah, dari jawaban kakak itu kan kurang lebih kakak mengetahui ya tentang pendidikan seks yang ada di Indonesia. Nah, definisi atau yang dimaksud sex education menurut kakak sendiri itu seperti apa sih? Menurut opini aku pribadi, sex education atau pendidikan seks itu pendidikan yang dia tuh membahas tentang sistem reproduksi, terus gimana sistem reproduksi itu berjalan, kayak apa aja yang terjadi mulai dari fase kita anak-anak mau ke remaja mau ke dewasa gitu, khususnya soal itu sistem reproduksi, terus kayak efeknya tuh apa aja dan yang sebaiknya kita lakukan tuh apa aja gitu. Menurutku singkatnya sih gitu sih. Untuk lebih detail, Nah, kan ya pendidikan seks itu tentang reproduksi dari fase anak-anak ke dewasa ya tadi dijelaskan. Nah, menurut kakak itu penting gak sih pendidikan seks diajarin sedini mungkin ke anak-anak itu sendiri? sejujurnya agak
ambigu juga sih, kayak ada dilema gitu, karena anak-anak di satu kelas di sekolahan itu kan pasti beda-beda. Kayak bisa jadi ada yang kelas 3 udah haid, bisa jadi ada yang kelas 4, bahkan ada yang SMP gitu kan, jadi nggak bisa pukul rata juga. Jadi mungkin lebih baik kalau diantisipasi gitu ya, kayak bener-bener dari sebenarnya nggak bisa dibilang dari kelas 1 atau dari TK gitu sih, mungkin mulai di kelas 2 SD bisa kalau menurut aku. Karena kalau misalnya anak TK tiba-tiba diajarin tuh kayaknya kurang pas juga, karena kan mereka masih fase buat bermain sama explore lingkungan sekitar gitu kan. Terus agak seremnya karena mereka imitasi gitu, anak-anak tuh kan suka niruin apa yang mereka lihat dari TV, dari orang tua, dari YouTube gitu kan. Sebenarnya di sini kayak kontradiktif gitu, kayak ada paradoks. Ketika kita ngelajarin sex ed ke anak-anak, itu bisa jadi mungkin orang tua mereka yang konservatif itu takutnya nanti malah anak-anaknya itu do something about sex gitu. Padahal mungkin bisa cari tenaga pendidik yang bisa menekankan kalau sex ed itu begini, terus reproduksi kalian itu cara kerjanya begini, kalian bakal ada di fase ini, dan hal yang terbaik untuk kalian lakukan itu ini. Jadi kayak ada do's and don'ts-nya gitu, kayak do this, don't do that. Oh oke, saya ngerti. Berarti menurut kakak tuh pendidikan seks untuk anak tuh dimulainya lebih baik dari TK gitu ya? Atau buat apa tadi dengan kata lain, untuk hal-hal kecil dulu, untuk yang boleh dan tidak boleh dilakukan, benar begitu? Kalau menurut aku kalau dari TK itu masih terlalu kecil sih. Jadi kalau misalnya mau secara eksplisit dibuatin pelajaran sex ed itu kayaknya kurang efektif. Jadi mungkin guru-guru TK itu bisa lebih ke secara implisit itu nyampein ke anak-anak TK. Kalau misal kita nggak boleh sembarangan megang-megang orang gitu, kayak misal nggak boleh sembarangan megang, ya pokoknya megang badan orang gitu, walaupun itu teman kita gitu. Jadi kayak seefektif mungkin materinya itu disampaikan tanpa harus terlalu kompleks buat dipahami sama anak gitu. Jadi kayak nyesuaiin sama umur dan kayak kapabilitas mereka gitu. Kalau mungkin anak TK masih kayak dibilangin, oh jangan pegang orang sembarangan gitu, walaupun itu teman dekat gitu-gitu. Kayak pokoknya bahasanya tuh disederhanakan sesimpel mungkin gitu sih. Terus nanti mungkin baru naik lagi di level SD tuh mungkin agak lebih kompleks dikit gitu-gitu. Baik Kak, saya mengerti. Jadi menurut kakak tuh pendidikan seksualitas ke anak tuh bagusnya dari pihak sekolah ya? Atau kakak juga tuh ada pandangan kalau orang tua tuh harus turut andil dalam pendidikan seks usia dini itu sendiri? Sebenarnya kalau menurut aku bagusnya sih mulai dari pemerintah ya, karena ketika pemerintah bilang A, itu kemungkinan besar masyarakatnya akan ikut gitu. Karena kalau misal kita cuman mengandalkan orang tua aja, nggak semua orang tua, khususnya dari masyarakat menengah ke bawah kayak masyarakat awam gitu, kebanyakan dari mereka masih berpikir kalau sex ed itu tabu gitu, nggak boleh ngebahas hal itu gitu, kayak masih ya apalagi ke anak gitu kan. Ini menurut aku kasusnya sama kayak wajib belajar 9 tahun dan wajib belajar 12 tahun kayak program yang dibuat pemerintah dulu. Kalau misal pemerintah dulu nggak buat program ini, bisa jadi masyarakat itu banyak yang lebih milih untuk kerja daripada sekolah. Tapi karena pemerintahnya bikin program, jadi masyarakatnya nurut gitu. Jadi menurut aku sex ed ini biar dia nggak tabu terus menerus, kita perlu mulai dari pemerintah. Nah baik Kak, terima kasih untuk jawabannya. Nah misal nih Kak, nanti ketika Kak sudah menjadi orang tua dan pemerintah ini belum ada juga nih gerakan tentang sex education yang Kakak maksud itu, masih sama aja kayak sekarang nih, masih jarang. Nah nanti pas Kakak udah jadi orang tua, Kakak tuh bakal menganggap sex education itu tabu dong.
Nah, nanti apa kakak bakal ngajarin sex education itu sendiri ke anak kakak atau tidak? Ya kalau sekarang kayaknya memang masih belum ya, tapi siapa tahu nanti bakal lebih progresif dari pemerintah. Tapi kalau aku pribadi, kalau misalnya aku punya anak nanti entah berapa tahun ke depan, pasti bakal aku ajarin sih soal sex ed. Mungkin mulai dari, sebenarnya tergantung kan perkembangan anak bisa jadi beda-beda ya. Jadi ya pokoknya dilihatlah umur segini tuh baiknya diajarin apa gitu. Terus pokoknya bakal ada sex ed di daftar itu sih, hal-hal yang bakal aku ajarin ke anak. Terus sebenarnya kalau mulai dari TK itu udah ada basicnya sih menurut aku, kayak yang tadi nggak boleh pegang-pegang orang sembarangan gitu. Kalau dia dari kecil udah dibiasain kayak gitu, semoga kedepannya dia nggak ada bibit-bibit untuk ngelakuin sexual harassment atau sexual assault gitu-gitu sih harapannya ya, karena dari kecil udah biasa nggak boleh pegang orang sembarangan. Terus ya intinya bakal aku ajarin sex ed ke anak aku, soalnya prinsip aku kalau konteksnya itu science atau ilmu pengetahuan, gak ada topik yang terlalu tabu untuk dibicarakan. Oke, baik Kak, terima kasih. Nah, lanjut nih Kak. Misal nanti ketika Kakak sudah menjadi ortu nih, dan Kakak itu nggak sengaja mergokin anak Kakak tuh lagi nonton video porn, kayak video porno gitu. Apa yang akan Kakak lakuin mengenai hal tersebut? Kalau aku nanti kalau aku bakal cari itu dulu sih, sebelum aku konfrontasi ke anaknya, aku bakal cari referensi dulu dari sumber yang kredibel gitu, sumber yang terpercaya gitu. Kayak normalnya itu mereka mulai sexually active itu umur berapa, terus kayak intensitas buat memenuhi kebutuhan seks itu berapa kali gitu, kayak nonton begituan normalnya berapa kali, terus umur berapa gitu. Nah, kalau yang aku yang aku nggak sengaja mergokin itu nggak di usia yang belum sewajarnya, terus kayak lebih dari batas normal, aku bakal konfrontasi gitu, kayak tetap bilang baik-baik sih, tapi bakal aku tegur gitu. Tapi kalau misalnya itu masih di umur yang memang sewajarnya dia kayak gitu, dan nggak yang sampai jadi adiksi gitu, kayak jadi kecanduan, aku bakal biarin sih, karena menurutku itu privasi juga. Kayak mungkin aku bakal tetap aku bilangin baik-baik, kayak it's normal, it's okay, terus kayak tapi jangan sampai kecanduan bla 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 gitu sih. Oke Kak, nah dari semua jawaban Kakak itu secara awam Kakak tuh tahu banyak ya tentang sex education ke anak itu sendiri ya. Nah, Kakak tuh tahu mengenai informasi tersebut tuh dari mana sih? Apakah Kakak pernah dapat pendidikan seks sejak Kakak kecil, atau di lingkungan Kakak itu entah di sekolah, di rumah, ataupun di mana itu pernah ada penyuluhan tentang sex education itu sendiri? Jujur kalau dari orang tua itu nggak dapet sama sekali. Kalau dari sekolah itu terbatas banget, nggak ada mata pelajaran yang eksplisit ini full soal sex ed gitu. Adanya mungkin tipis-tipis dibahas di IPA sama biologi sama penjas, itu aja sih. Terus mungkin ada dari secara nggak langsung itu dari film sih, soalnya aku suka film luar gitu, especially film barat. Terus sama baca-baca di internet gitu sih, kadang kalau misal lagi lagi nggak ada kerjaan. Kalau
penyuluhan tentang sex ed juga aku belum pernah sih datang ke event yang kayak gitu. Soalnya kalau bahkan di kampus aja kayaknya nggak ada deh. Kayak aku belum pernah ada gitu. Oke Kak, terima kasih Kak sebelumnya untuk jawaban semuanya. Baik Kak, terima kasih untuk seluruh jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya ajukan. Baik Kak, sebelumnya terima kasih banyak karena bersedia untuk saya lakukan wawancara mendalam ini mengenai pendidikan seks ke anak usia dini. Nah, langsung saja ke pertanyaan yang pertama ya Kak. Menurut Kakak tuh, apa yang Kakak ketahui nih tentang pendidikan seks itu sendiri? Pendidikan seks yang saya ketahui itu tuh pendidikan mengenai bagaimana reproduksi manusia, seperti itu. Oke baik Kak, nah menurut Kakak tuh pendidikan seks ini tuh seberapa penting sih perlu kita ajarkan ke anak-anak gitu? Menurut saya pendidikan seks perlu untuk diajarkan ke anak-anak, karena itu juga dapat bermanfaat untuk melindungi anak tersebut. Baik Kak, jika hal tersebut itu termasuk hal penting, pandangan Kakak sendiri itu mengenai pendidikan seks ke anak usia dini itu seperti apa sih? Pendidikan seks ke anak usia dini itu bisa dimulai dari pengenalan jenis kelamin, seperti ada anak laki-laki dan ada anak perempuan, ada mama dan ada papa, seperti itu. Kemudian jika anak kita perempuan, harus diberitahu atau diberi pengetahuan mengenai apa saja bagian tubuh yang boleh dipegang dengan orang lain dan yang tidak boleh dipegang dengan orang lain, seperti itu. Baik Kak, nah sebagai Kakak nih sebagai calon orang tua, Kakak bakal kasih pendidikan seks ke anak Kakak nanti saat anak tersebut tuh kira-kira berusia berapa Kak? Saya menerapkan pendidikan seks kepada anak saya, yaitu dimulai dari anak saya berumur 3 tahun, karena di umur 3 tahun tersebut, anak mulai menyadari bahwa dirinya laki-laki atau perempuan, seperti itu. Oke Kak, nah jika nanti Kakak sudah menjadi orang tua nih, Kakak nggak sengaja nih mergokin anak Kakak lagi nonton video porno. Apa yang akan Kakak lakukan mengenai hal tersebut? Yang saya lakukan pertama-tama, saya akan memberitahu bahwasanya video tersebut bukanlah video yang pantas ditonton oleh anak-anak. Kemudian saya akan memberi wawasan mengenai baik buruknya menonton video tersebut atau video porno, seperti itu. Dan saya akan memberikan punishment atau suatu hukuman kepada anak saya agar memberikan efek jera kepada anak saya. Baik Kak, nah dari jawaban yang sudah Kakak berikan nih ya, secara garis besar Kakak ini udah tahu nih tentang pendidikan seks ke anak usia dini itu seperti apa. Nah dari mana sih Kakak dapat informasi tersebut? Dan apakah Kakak pernah tuh dapat informasi pendidikan seks usia dini itu dari penyuluhan, dari orang tua, atau dari media lainnya? Saya mendapatkan informasi tersebut dari internet, situs website yang saya cari, dan sering juga saya mendapatkan dari media sosial. Dan untuk informasi seperti penyuluhan dan sebagainya, saya belum pernah mendapatkannya, karena kan di daerah saya sendiri sangat-sangat jarang ada penyuluhan seperti itu. Baik Kak, terima kasih untuk jawabannya. Jadi dapat saya simpulkan ya Kak, bahwa menurut Kakak tuh pendidikan seks untuk anak usia dini ada hal yang penting dan bisa diajarkan mulai umur 3 tahun dengan mengenalkan perbedaan perempuan dan laki-laki itu sendiri. Jadi Kakak itu menganggap bahwa pendidikan seks itu bukan hal tabu ya Kak? Iya Mbak, benar sekali. Dan benar kenyataannya bahwasanya pendidikan seks adalah bukan hal yang tabu. Baik Kak, terima kasih banyak untuk waktunya serta jawaban-jawabannya. Sekian dari saya tutup. Oke, baiklah. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Ibu Aminah
yang sudah berkenan untuk menjadi informan kami ya, informan kunci ahli kami untuk wawancara mendalam kali ini. Wawancara mendalam kali ini itu mengangkat tema mengenai pandangan masyarakat mengenai pendidikan seksual, Bu. Mungkin langsung saja kita memasuki ke pertanyaan yang pertama. Mengapa sih pendidikan seksualitas itu harus diberikan sedini mungkin kepada anak-anak? Pendidikan seks untuk anak pada dasarnya diberikan untuk menanamkan integritas diri kepada individu sedari kecil mengenai hal-hal yang boleh atau tidak boleh mereka lakukan. Harapannya anak mampu membentengi diri dari resiko kekerasan dan pelecehan seksual. Pendidikan seksualitas pada anak harus diberikan sedini mungkin agar ketika si anak nanti masuk usia pubertas, mereka tidak kebingungan mengenai apa yang terjadi dengan tubuh mereka. Jika terlambat diberikan kepada anak-anak sekarang, sudah pandai menggunakan internet, mereka akan dengan mudah mengakses rasa keingintahuan mereka di sana. Dan hal itu justru berbahaya, karena banyak situs-situs yang tidak benar. Maka dari itu, orang tua wajib memberikan pendidikan seks sejak dini agar memfasilitasi rasa ingin tahu mereka. Oke, baiklah Ibu, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, apakah parenting untuk anak usia dini itu harus menjadi pemahaman umum bagi masyarakat? Ya, tentu saja usia anak memiliki rasa keingintahuannya kan sangat tinggi. Mereka akan bertanya apa saja kepada orang tua yang ingin dia ketahui di sekitarnya kan. Paling tidak setiap orang dewasa harus mengerti cara menjelaskan kepada anak-anak, yaitu dengan bahasa yang sederhana dan sopan agar anak mendapatkan pemahaman yang benar dan sesuai norma. Anak usia dini merupakan usia emas. Mereka tuh banyak bertanya dan meniru apa yang mereka lihat dari orang dewasa. Dan untuk itu parenting mengenai pendidikan seks itu harus menjadi pemahaman umum bagi seluruh lapisan masyarakat agar anak memiliki kesiapan yang optimal dalam memenuhi masuki pendidikan dasar dan dapat menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, berarti masyarakat itu perlu setidaknya mengetahui ya Bu, paling tidak bagaimana cara menyampaikan kepada anak gitu ya. Memasuki pertanyaan selanjutnya, yaitu berapa usia paling ideal untuk anak menerima pendidikan seksual? Sebenarnya anak sudah mulai bisa menerima pendidikan seksualitas itu sedari mereka baru lahir sampai kurang lebih umur 2 tahun. Anak-anak itu cenderung sangat tertarik dengan tubuhnya sendiri. Namun pada usia tersebut mereka belum bisa mengutarakannya. Jadi bisa dilakukan hal dasar dahulu seperti ketika memandikan anak. Kita bisa mengajarkan nama-nama anggota tubuh, termasuk kemaluannya dengan bahasa yang sebenarnya, namun masih diterima di masyarakat, bukan sebutan lain. Hal itu bertujuan agar anak memiliki pemahaman positif mengenai tubuhnya sendiri. Sedangkan untuk pendidikan seks yang lebih dalam, usia yang ideal dilakukan ketika anak berusia 3-5 tahun, di mana saat usia tersebut rasa ingin tahu mereka sangat menggebu-gebu. Mereka cenderung akan bertanya perbedaannya dengan lawan jenis. Mengapa organ kelamin perempuan dan laki-laki berbeda? Dari mana mereka berasal atau dibuat? Pada usia tersebut, kita dapat mengajarkan mereka dengan cara yang sederhana, seperti mulai menekankan sikap malu kepada mereka mengenai anggota tubuhnya. Contohnya, mengajari mereka membuka pakaian di ruang tertutup dan menggunakan handuk untuk menutupi tubuhnya ketika keluar kamar mandi, sehabis mandi. Pada usia 3-5 tahun ini, para orang tua harus mengingatkan anak berkali-kali bahwa anggota tubuhnya, terutama bagian kemaluan, adalah miliknya dan tidak boleh dipegang orang lain selain dirinya dan juga orang tua. Ketika membantu membersihkan tubuh anak, lebih dari itu diajarkan agar anak untuk tidak memperbolehkan siapapun memegang tubuhnya.
Oke, baiklah Ibu, terima kasih atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana peran orang tua dalam memberikan pendidikan seksual pada anak? Peran orang tua tentunya sangat besar. Karena orang tua itu kan orang terdekat mereka. Jadi mereka pula lah sumber informasi anak. Sebutannya sih orang tua itu madrasah pertama bagi anak-anak. Maka dari itu, orang tua harus mampu dan memiliki pemahaman untuk mengajarkan pendidikan seks kepada anak sedini mungkin agar mencegah anak mereka menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual. Kayaknya itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara yang tepat untuk memberikan pendidikan seks pada anak? Ya, orang tua tuh sebagai wahana belajar utama untuk anak tentunya dalam memberikan pendidikan seks pada anak harus dibedakan seperti dari usia, karena penyampaian kepada anak tidak dapat dipukul rata saja. Salah satu hal terpenting adalah menjawab pertanyaan anak itu harus dengan jujur dan menggunakan bahasa yang halus agar nantinya tidak menimbulkan kesalahpahaman. Oke, baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menjelaskan kepada anak bahwa ada perbedaan antara kelamin pria dan wanita? Apakah lebih baik melalui media gambar ataukah harus diperlihatkan seperti itu Bu? Misal pada saat mandi bersama orang tua. Sebetulnya anak itu sudah mulai bisa membedakan gender saat dia masih berusia 2-3 tahun. Bisa dilihat dari ia bisa membedakan nama mainan untuk laki-laki dan perempuan. Namun untuk menjelaskan perbedaan gender ataupun kelamin laki-laki dan perempuan secara detail, itu ada 5 cara atau tips, yaitu akurat, jelas, ringkas, ilmiah, dan tanamkan rasa hormat. Jadi apa itu akurat? Akurat itu adalah istilah teknis dan anatomis seperti mencirikan nama jenis kelamin seperti penis dan vagina. Jangan menggunakan istilah lain karena anak itu harus ditanamkan pemahaman yang benar. Kemudian jelas, maksudnya di sini ketika anak sudah mulai bertanya mengenai seks, orang tua harus menjawab dengan jelas, tidak bertele-tele agar tidak membuat anak bingung. Kemudian sampaikan secara ringkas. Jawablah dengan singkat dan cara yang sederhana yang mudah dipahami. Seperti pertanyaan tadi, sebaiknya menjelaskan perbedaan kelamin itu disampaikan dengan media gambar. Karena menjelaskan dengan anak harus menggunakan fakta sederhana yang relevan dengan tips tadi, yaitu ilmiah. Jadi menjelaskan perbedaan kelamin menggunakan media gambar jauh lebih bermanfaat dan mudah dipahami. Dan yang terakhir, sampaikan juga pada anak bahwa walaupun secara fisik laki-laki dan perempuan itu berbeda, namun jangan membedakan antara laki-laki dan perempuan, karena semua gender itu setara. Oke, baiklah. Terima kasih Ibu. Berikutnya, bagaimana cara menumbuhkan rasa percaya agar anak mau terbuka dengan orang tua mengenai soal seksual? Untuk menumbuhkan rasa percaya anak agar mau terbuka pada orang tua soal seks itu, yang pertama, intensifkanlah percakapan antara orang tua dan anak. Tanamkan pada anak dari sedini mungkin bahwa orang tua itu adalah teman kalian juga. Kalian bisa cerita apapun kepada orang tua. Yang kedua, dengarkan dan jangan menggurui. Tidak semua orang suka digurui, begitupun anak. Menurut mereka sebetulnya lebih baik didengarkan dan diterima. Jadi ketika anak bercerita kepada orang tuanya, respon orang tua itu cukup mendengarkan dan mengajukan pertanyaan yang netral. Karena dengan cara seperti itu anak akan lebih terbuka pada orang tua daripada mengajukan pertanyaan yang mendesak, mengkritik. Karena anak itu khawatir dengan apapun respon orang tuanya. Lalu yang ketiga, berbagi pendapat. Sebetulnya kebanyakan anak membutuhkan nasihat dari orang tua. Apa yang mereka yang tidak inginkan itu adalah diberitahu apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dipikirkan. Jadi berikanlah anak itu solusi dan diskusi kepada mereka.
Baik, berarti anak itu lebih suka atau lebih menerima kalau orang tuanya itu mendengarkan terlebih dahulu, begitu ya Bu ya. Pertanyaan selanjutnya, ketika anak sudah memasuki fase palik, bagaimana tindakan yang tepat untuk memberikan arahan agar tidak terjadi salah persepsi? Oh iya, fase palik itu merupakan salah satu fase psikoseksual ya. Ditandai dengan anak sering memainkan hal vitalnya. Sebenarnya itu adalah hal yang normal, jadi orang tua tidak perlu khawatir ketika anak sudah masuk fase ini. Yang dapat orang tua lakukan yaitu jangan memarahinya. Lalu diberi penjelasan kepada anak mengenai jenis kelaminnya, misalnya memperkenalkan organ genital, diberitahu bahwa ini merupakan bagian yang sensitif dan berharga, dan mengajarkan cara menjaga kesehatan dan kebersihan organ genital tersebut. Sebenarnya fase ini akan hilang dengan sendirinya ketika anak sudah berusia 6 tahun ke atas. Jadi anggap saja hal ini merupakan hal yang normal, namun harus diawasi orang tua gitu. Oke, berikutnya jika anak ini sudah mulai bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan seksual, bagaimana cara yang tepat bagi orang tua untuk menanggapinya? Oh, kalau mengenai hal ini sebenarnya sering ya dihadapi orang tua, namun orang tua seringkali keliru. Misalnya menjawabnya, anak kecil belum boleh tahu, nanti saja kalau sudah dewasa. Nah, justru itu bisa bikin anak penasaran kan, dan malah mencari jawaban sendiri. Jadi sebisa mungkin orang tua jangan pernah menghindari kalau anak bertanya mengenai hal yang berkaitan dengan seks, tapi dijelaskan secara sederhana. Misalnya anak bertanya, mengapa ibu dan ayah melahirkan dia? Bisa diberitahu ini melalui ikatan pernikahan. Ditunjukkan saja foto pernikahan ibu dan ayah. Pokoknya dijelaskan sesederhana mungkin, dengan jangan menghindar maksudnya, dan jangan berbohong pada anak tersebut. Oke, baiklah. Pertanyaan terakhir Bu, apa tindakan yang sebaiknya orang tua lakukan apabila anaknya ketahuan menonton video porno? Kalau itu ketika ketahuan nonton video porno ya, yang pertama paling penting mestinya jangan dimarahi, tapi coba tetap tenang dan diajak diskusi heart to heart. Dilakukan pendekatan kepada anak, ditanya kenapa menonton video porno, lalu dijelaskan bahwa hal itu tidak baik bagi usianya, dapat memberikan dampak buruk. Dan orang tua juga bisa membuat anak melakukan kegiatan-kegiatan positif yang bisa mengalihkan fokusnya pada hal-hal yang tidak baik. Dan yang paling penting, orang tua mengawasi, apalagi di zaman serba canggih ini, akses apapun kan lebih mudah ya. Iya. Nah, orang tua bisa membatasi anaknya bermain gadget seminggu berapa kali, seperti contohnya, dan berapa jam. Dan diatur juga aplikasi-aplikasi dalam gadget tersebut yang sesuai dengan usianya. Misalnya kan sekarang YouTube saja ada YouTube Kids kan. Iya, betul sekali Ibu. Oke, mungkin itu menjadi pertanyaan terakhir untuk kita hari ini, wawancara mendalam kita hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ibu sudah berkenan dan menyempatkan waktunya untuk menjadi informan kunci kami. Terima kasih banyak Ibu, sukses dan sehat selalu.